Halo Tribuners, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan program Tribun News Highlight bersama saya Nurla Sari. Kami sudah merangkum 10 informasi terhangat yang akan kami sajikan dalam program Tribun News Highlight siang ini. Informasi pertama berdasarkan hasil survei terbaru dari 3 lembaga indikator politik, kemudian CSIS dan juga Polling Institute, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Caimin dan juga Prabowo Subianto melonjak. Kedua kubu diprediksi akan bersaing ketat untuk meraih suara satu putaran. Elektabilitas pasangan Amin menempati posisi kedua tertinggi setelah Prabowo dan Gibran. Sementara posisi ketiga ditempati oleh pasangan Ganjar dan Mahfud. Jubir Timnas Amin Syahrin Hamid mengatakan bahwa pihaknya akan mengimbau kepada segenap pejuang gerakan rakyat pro perubahan untuk tetap fokus TPS dan menggalang voters di sekitar TPS. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku kaget saat ditanya wartawan perihal puluhan ribu surat suara yang tiba lebih dulu di Taipei dari jadwal yang telah ditentukan. Bahkan dirinya mengaku tak tahu soal surat suara pemilu tersebut karena merasa belum membubuhkan tanda tangan. Namun demikian, Mahfud memandang apabila kabar tersebut benar, maka KPU akan melewati proses pengumuman surat suara yang tidak sah kepada publik. Kemudian informasi ketiga Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bereaksi saat Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi serta Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memanggil dirinya sebagai sahabat. Sebutan tersebut diucapkan Budi dan Yakut saat menyampaikan sambutannya di perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 27 Desember. Ucapan Yaku tersebut langsung disambut gelak tawa oleh Jokowi dan Prabowo. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga kembali menekankan mengenai toleransi, terlebih memasuki tahun politik 2024. Kita beralih ke informasi keempat, 40 hari menjelang pemilu 2024, persaingan partai politik agar bisa meloloskan calegnya ke DPR RI semakin ketat. Berdasarkan hasil 3 lembaga survei terbaru yang dirilis oleh lembaga indikator, Litbang Kompas dan CSIS pada Kamis 28 Desember, ada beberapa partai politik yang terancam tidak lolos ke DPR RI. Beberapa di antaranya adalah P3, kemudian PSI, Gelora, Hanura, dan lainnya. Kita beralih ke informasi kelima, fakta baru terkait meninggalnya 3 anggota band Ogi dan Friends di Cruise Longgebar Vasa Hotel Surabaya terungkap. Dari 9 orang, hanya 4 yang terkena efek miras tersebut. 1 diantaranya selamat. Mita Ohelo, sang vokalis yang menjadi korban, mengatakan bahwa kliennya yang meninggal sempat merasa pusing hingga muntah sehari setelah mengonsumsi miras tersebut. Bahkan badannya sempat dilaporkan lemas hingga tak bisa berjalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Topandri, Ketua KPU Lubuk Linggau, ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 korban. Diketahui kecelakaan ini terjadi di Jalan Pali, Mura, Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan pada Minggu 24 Desember lalu. Penetapan tersangka terhadap Topandri dilakukan setelah Satlantas Polres Pali melakukan gelar perkara pada Rabu 27 Desember 2023 kemarin. Informasi ke-7, Tribuners, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Gedung Stasiun Sentani pada Kamis 28 Desember sekitar pukul 10.15 WIT. Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk memulai ibadah dan sebelum tiba di Gedung Stasiun, jenazah Lukas NMB juga diarak warga setelah tiba di Bandara Sentani pukul 9 WIT. Namun, iringan massa dalam prosesi arak-arakan jenazah Lukas NMB itu diwarnai dengan aksi lempar batu. Informasi selanjutnya, tangis keluarga dan masyarakat Papua pecah ketika jenazah berada dalam ruang VIP Bandara Sentani pada Kamis 28 Desember hari ini. Selanjutnya, jenazah Lukas NMB akan disemayamkan di Stasiun Sentani.
Sebanyak 1.500 aparat gabungan TNI dan juga Polri dikerahkan untuk mengamankan penyambutan hingga pemakaman jenazah dari Lukas NMB. Kita beralih ke konflik yang terjadi di antara Israel dan juga Palestina. Tribuners, negara-negara sekutu Israel telah mulai mengalihkan dukungannya untuk mendesak agar gencatan senjata dilakukan di Gaza. Jatuhnya puluhan ribu jiwa akibat agresi Israel ini menjadi salah satu penyebab beberapa negara mengalihkan dukungannya. Negara-negara yang mengalihkan dukungan terhadap agresi Israel di antaranya ada Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Informasi terakhir, para pejabat Amerika Serikat khawatir konflik di perbatasan Israel dan Lebanon bisa memunculkan perang baru. Mereka kemudian mendesak para pejabat Israel untuk tidak memperluas konflik yang sudah hampir mencapai puncaknya. Haaretz melaporkan penasihat Presiden Amerika Serikat Joe Biden sekaligus tangan kanannya Amos Hochstein tengah berupaya untuk melakukan diplomasi untuk mencegah munculnya perang baru yang memanas. Demikian program Tribunnews Highlight pada siang hari ini. Saya Nurlasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.